Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 3, yakni akan mempresentasikan media, yakni yang kita ambil adalah Radio Prambors. Perkenalkan anggota kami, yang pertama ada saya, Atifa, ada Aksa, Sibil, Raisya, dan juga Idrus. Selanjutnya pemaparan materi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan Prambors sendiri yaitu untuk memberikan informasi seputar Radio Prambors. Dikarenakan Prambors merupakan radio yang sangat fenomenal akan konten dan juga sudah berdiri cukup lama. Maka dari itu banyak yang dapat dipetik pembelajaran dari media Radio Prambors ini. Semoga dengan tersusunnya paper ini memberikan dampak positif pada mahasiswa SVIPB dan bermanfaat untuk kehidupan, terutama yang tertarik pada bidang komunikasi atau penyiaran akan mendapatkan banyak ilmu seputar radio. Next. Lalu berikutnya ada definisi radio. Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Radio pertama kali ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896. Pada awalnya, radio berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan berita ataupun untuk kepentingan kenegaraan secara umum. Radio publik atau komersil baru muncul pada tahun 1920-an. Sejak itu, perkembangannya berkembang pesat. Radio merupakan sumber informasi yang kompleks, mulai dari fungsi tradisional, radio sebagai penyampaian berita dan informasi, perkembangan ekonomi, pendongkrak popularitas, hingga propaganda politik, dan ideologi sistem komunikasi. Radio adalah sistem komunikasi yang tidak menggunakan kawat dalam proses perambatannya, melainkan menggunakan udara atau ruang angkasa sebagai bahan pengantar. Selanjutnya yakni sejarah radio secara umum. Sejarah radio yang dimaksud adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam paper di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik berdasarkan hasil kerja penelitian yang dikerjakan antara 1861 dan 1865. Untuk pertama kalinya, Heinrich Rudolf Hertz membuktikan teori Maxwell, yaitu antara 1886 dan 1888 melalui eksperimen, dan dia berhasil membuktikan bahwa radiasi gelombang radio memiliki sifat-sifat gelombang, sekarang disebut gelombang Hertzian, dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan atau dirumuskan ke dalam persamaan gelombang. Setelah karya Hertz tersebut dikenal umum, Guglielmo Marconi yang dikenal sebagai penemu telegraf tanpa kawat. Sejarah Prambors. Awalnya Prambors merupakan radio yang dibentuk oleh sekelompok anak muda yang hanya bisa didengarkan di daerah Jakarta. Beberapa anggota Prambors, Imran Amir, Mursid Rustam, Malik Jaffe, dan Bambang Wahyudi serta Tritunggal. Mereka perlu memberi Prambors sebuah pemancar radio. Mereka pun merakit transmitter sederhana dan segala macam alat pendukungnya di kamar tidur Bambang Wahyudi. Karena dulu belum ada kaset ataupun tape player portable, maka dipakailah piring putar untuk memutar lagu dari piringan hitam. Pada tahun 1970, pemerintah mengeluarkan aturan baru bahwa setiap radio berbadan hukum haruslah berbentuk perseroan terbatas PT atau perkumpulan. Prambors pun mematuhi aturan tersebut sehingga namanya menjadi PT Radio Prambors Broadcasting Service. Akta tersebut kemudian diubah menjadi PT Radio Prambors pada era 80-an. Pelan-pelan ternyata Prambors sudah memiliki komunitas pendengar yang mayoritas anak muda. Lagu-lagu dan materi siaran pun disesuaikan dengan segmentasinya, yaitu anak muda. Mulai tahun 1971 hingga 1978, Prambors pun makin mantap di jalur anak muda. Yang kala itu seperti tak ada saingan, produk Prambors makin beragam. Mulai dari kaset komplikasi sampai acara off-air lomba cipta lagu remaja LR yang sukses. Di era 80-an, Prambors mulai berbenah karena di era ini mulai terasa adanya persaingan dengan radio lain. Salah satu usaha keras mereka untuk tetap menjadi komunitas pendengarnya adalah melalui permainan kuis yang dikembangkan cukup bervariasi dengan hadiah yang kala itu
cukup sensasional, misalnya mobil. Selain kuis di era 90-an mulai muncul pula acara-acara baru seperti catatan si Boy, diary, juga acara off air seperti Tenda Mangka, Prambors Night. Komunitas pendengar Prambors makin besar, terutama didukung oleh pembedahan kualitas audio dengan pindah ke jalur FM 102,3 di tahun 1987. Karena adanya penataan ulang seluruh frekuensi yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, per 1 Agustus 2004, Prambors berubah frekuensi yang tadinya FM 102,3 menjadi FM 102,2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Oke, untuk selanjutnya ada perkembangan Prambors. Selama masa kejayaannya, Prambors pernah mengalami penurunan di tahun 2004 dengan munculnya Radio Mustang yang hadir dengan program acara yang menarik dan mengalahkan eksistensi Prambors. Hal ini dikarenakan program acara Prambors terkesan diperuntukkan kepada anak-anak SMA, sedangkan mayoritas pendengar Prambors adalah mahasiswa. Mustang hadir dengan program yang lebih menghibur dan menyedot perhatian pendengar Prambors. Namun tidak lama, sekitar tahun 2005, Prambors pun kembali memenangkan tempat teratas lagi setelah adanya perubahan program acara on air yang disesuaikan dengan target pasarnya. Sayangnya di tahun 2006, Prambors kembali dikalahkan dengan kehadiran radio Gen FM. Setelah melakukan evaluasi, di tahun 2007 Prambors kembali naik kembali secara perlahan, hingga di akhir bulan November 2011 dan kemudian diresmikan di bulan Desember. Prambors melakukan revitalisasi keseluruhan dengan merubah tagline yang terbaru menjadi hits terbaik dunia. Boleh di next? Selanjutnya ada cakupan wilayah Prambors. Sampai sekarang, Prambors sudah hadir di 8 kota di Indonesia, yaitu di Prambors Jakarta 102,2 FM, Prambors Bandung 98,4 FM, Prambors Semarang 102 FM, Prambors Solo 99,2 FM, Prambors Yogyakarta 95,8 FM, Prambors Surabaya 89,3 FM, Prambors Medan 97,5 FM, dan Prambors Makassar 105,1 FM. Luasnya jaringan Prambors itu makin terasa terutama dalam berbagai program yang mengudara dari Jakarta langsung ke 8 kota. Dengan pengalaman lebih dari 42 tahun sejak 1971 sebagai radio anak muda, Prambors selalu menjadi tempat anak muda mangkal. Prambors dan kreativitasnya tidak hanya bisa dijangkau kaula muda melalui radio, tapi juga melalui internet, baik melalui situs resmi Prambors ataupun melalui berbagai macam sosial media anak muda seperti Twitter dan Facebook. Sarana gadget seperti telepon seluler, komputer, dan media lainnya juga jadi salah satu sarana anak muda untuk mengakses Prambors. Selanjutnya ada segmen Halayak Prambors. Segmentasi demografis Prambors Radio terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan gender, usia, dan SIS. Segmentasi pendengar berdasarkan gender terbagi menjadi pada laki-laki dan perempuan. Prambors Radio memfokuskan pendengarnya dalam usia 18-29 tahun. Selain itu, segmentasi pendengar juga menyangkut psikografis yang telah ditetapkan, yakni berfokus pada pelajar, baik siswa sampai mahasiswa, karyawan swasta hingga wirausaha. Selain itu, segmentasi pendengar juga menyangkut psikografis yang telah ditetapkan, yakni berfokus pada pelajar, baik siswa sampai mahasiswa, karyawan swasta hingga wirausaha. Prambors Radio memiliki nilai yang menjadi panduan dalam setiap kegiatan produksi dan penyiarannya, yaitu penggunaan media sosial atau sosial media savvy. Dengan adanya perkembangan zaman di mana media sosial menjadi jembatan nyata bagi pendengar dan penyiar. Prambors Radio menyajikan konten yang terintegrasi dengan semua media sosial yang relevan dan dekat dengan pendengar. Penyebaran konten menjadi lebih cepat, mendekatkan pendengar untuk berpartisipasi dan memiliki desain yang menarik. Selanjutnya ada Fanny. Melalui program-program penyiaran, salah satunya Desta and Gina in the Morning, Prambors Radio memberikan interaksi dan edukasi dari cara yang humoris atau lucu. Program ini menyajikan beberapa fitur untuk bersenang-senang dengan pendengar atau penelepon. Salah satunya seperti Sapa Mantan. Fitur tersebut melibatkan pendengar untuk berkomunikasi dengan penyiar dan mantannya. Selanjutnya ada Up to Date. Memberikan informasi terbaru, termasuk berita terkini, lalu lintas, dan informasi yang melibatkan nilai-nilai berita di dalamnya. Dikemas dengan pembawaan penyiar